Halo Hai People, People, jumpa lagi. di podcast rumah kedua. Mampir yuk. Mampir yuk. Wah, Halo. G-Update. Kita ke G-Updates nih. Langsung aja deh. Apa, Gimana? Bu? Waduh. Bener gak sih kalau gue bilang Februari ini kan udah akhir Februari yang menjadi bulan yang pertama cepet berlalu, ya kan? Kan 28 hari. Dan kejadiannya cepet. Oke. Tapi juga apa ya? Seru gitu loh. Iya, Seru banget. banget. Awal tahun yang seru kan, kalau Januari kemarin kayak lama gitu ya. Terus kayak ya agak banyak hal yang wajib kita kerjain gitu ya, namanya juga baru awal tahun. Betul, kan betul. ngomongin penilaian dan lain sebagainya. Iya. Tapi Februari ini tuh kayak menyenangkan gitu vibe-nya. Banget, Bener gak sih? Mulai dari awal bulan aja udah acara dan acara. Awal dan akhir ya. Awal dan akhir, iya. Coba ada apa aja, Fik? Waduh, yang pertama itu kita ada survei. Oh iya, G People. Jadi kita udah survei seperti biasa ya, survei internal. Terima kasih G People untuk feedbacknya, dan Betul. langsung diumumin tuh kemarin pas Iya. survei ada tempat rest area, Rest yang, area baru, ya kan? betul. Udah pokoknya seru banget lah, bisa nongkrong-nongkrong di situ. Dan Iya. kalau kata Fikri kemarin sore-sore menjelang maghrib satu tuh syahdu ya, Fik. Syahdu, Bu, tempatnya. Apalagi setelah hujan. Anak senja banget itu. Anak senja ya. Tinggal warung kopi aja di situ. Warung kopi atau coko drink ya. Iya, kayaknya sih Mas Kirman di koperasi itu harus nyediain tuh. Ya, Bisa kayaknya es kopi atau hot chocolate. Itu masukan tuh buat orang koperasi tuh. Ya. Ini kayaknya akan rame nih ya, kalau Iya. bisa jualan itu ya. Betul. Sore-sore Wah, tempat itu. udah disediain. Udah disediain tempatnya. Tinggal Bisa ini Fik, mungkin kalau foto terus di-upload itu kayak bukan di kantor. iya, maksudnya. benar. Kayak di kafe kan sih? Kafe gitu, tempat nongkrong anak muda gitu kan. Mantap. Anak senja. Anak senja. Oke, ada survei, dan kita juga udah persiapan mau survei HR Asia lagi ya. Betul. G People, kita berdoa bersama, mudah-mudahan di tahun keempat ini GMK kembali bisa Amin. meraih dan membawa pulang piala-piala yang banyak. Amin. Ya, Wah, makanya jadi- menyenangkan lah gitu ya. Betul. Terus ada apa lagi? Terus kemudian kita ada Apa tuh yang habis kita menyabet juara umum? Ngomongin penghargaan. ada yang bangga banget itu jadi ketua panitia tuh. Iya. Imam. Iya, jadi kita baru aja kemarin ini kita tapping hari apa nih? Hari Jumat. Kamis kemarin kita baru memenangkan juara umum untuk Kencana Cup Lagi yang hot-hotnya kedua. ya. Iya. Dan ini kalau nggak salah caburnya bertambah ya. Iya, caburnya bertambah Dan yang itu semuanya kita menang. betul, semuanya Wow. menang, Bu. Udah nggak ada lawan lah. Nggak dikasih ini ya, nggak Nggak dikasih dikasih. menang ya, Iya, lawannya ya sama Pokoknya habisin aja udah sekali. gitu. Habisin. Kemarin gue nonton tuh seru banget. Iya, iya. Pingpong. Pingpong, tenis Wah, meja ya. gila ya, ada Pak Henry Oh iya, yang Pak Henry. pembuka. Betul. Gila ya, gue baru tahu gaya main pingpong bisa kayak gitu. Dilanjutkan dengan Abah Edi. Abah Edi, Wah, iya. gila, Pak Edi juga cool gitu ya. Iya. Kalau udah nyemes. Wah, Apalagi Pak Hari. waduh, atlet kita itu, Bu. Gila. Itu Ternyata sangat membanggakan. Maksudnya makanya dia disimpan di pemain ketiga, iya, karena memang pemain rahasia. kuncian Kuncian di ya. situ. Gila sih, gila. Jadi sangat bangga lah Iya, ya. bangga kita. Belum lagi ini Fikri dengan Mobile Legends Iya, ya. kemarin kita juga Mobile Legends menang 2-1. Kalau nggak salah sempat ini kita kasih nggak? Masa mereka kalah semua gitu ya. Ya, begitulah. Tapi akhirnya Tapi ya udah habiskan udah ya. habiskan. Gitu ya. Alhamdulillah sih semua Catur juga begitu, Bu. Catur kemarin itu Badminton, kita sapu gitu. bersih, badminton sapu bersih, kemudian mini soccer Oh juga iya, sapu bersih. katanya 6-0 ya. 6-0. Itu bercandaannya katanya kita ngajarin lawan main. Tapi emang banyak banget, Iya. artinya banyak atlet-atlet berprestasi Betul, ya. ternyata di banyak GMK gitu. ya. Dan ini
di kompetisi ini tuh kita si atlet itu nggak boleh memainkan 2 pertandingan yang sama. Misalnya main di tenis meja, main Oke. juga di catur, itu nggak boleh. Biarpun dia bakatnya banyak, Iya, nggak boleh. Harus pilih harus salah pilih salah satu. satunya. Itu biar apa namanya persebaran atletnya itu merata. Dan Jadi semua artinya orang di bisa GMK ikut bermain. beneran semua orang tuh ya satu-satu, berarti atletnya Betul, banyak ya. banyak atletnya ternyata, Bu. Heeh. Terus sebagai bocoran nih tahun depan ada lagi. Oh, jadi bisa bersiap-siap ya. Bisa bersiap-siap lagi terus nggak cuman lawan PK, nextnya itu kita akan ada juga 2 dengan perusahaan 2 baru ya. perusahaan baru, ya. Jadi ada 4 Jadi perusahaan 4 perusahaan nanti ya. nanti GMK akan. dengan 3 perusahaan Betul, lain. betul. Makin seru ya. Jadi udah bisa mulai berlatih nih. Betul. Yang main bulu tangkis setiap Kamis pasti latihan. Betul, di Shandy Hall ya teman-teman Iya. bisa terus. Dan Fik jadi inget dulu kan Mobile Legends itu atau PES kan cuma sekali setahun ya. Iya, cuma di HOOT HOOT ya. aja. Sekarang ada 2 kali nih. Sekarang Nanti udah kan ada 2 kali. lagi. Ya ada pasti, Bu. Mantap. Pasti ada. Jadi udah bisa mulai berlatih Iya, ya, sampai latihan sekarang. latihan jempol. Iya. Oke. Terus ada lagi, Bu. Ini setelah itu kita ada ini, Bu, nonton bareng. Nanti ya. Tapi nanti nih karena kita tapping di hari Jumat. Tapi pas tayang berarti ini udah nonton. Meskipun mungkin sih reviewnya ya biasa aja ya, pro kontra, tapi dengan kebersamaan pasti akan seru banget. Betul. Jadi nanti podcast berikutnya kita ceritain keseruan nobar kita Iya, ya. iya betul. Dan ya sebagai informasi aja karena udah tahu ya berapa orang udah 120 Sold out ya? sold out. Udah sold out. Tiketnya sold out. Dan ini Pak Fikri cuma umumin di survei. Iya. Belum kita tuh sampai belum sempat umumin ke GMK, ke apa namanya? Jinfo. Itu juga belum, tapi udah sold ya, udah sold out ya. Betul, Bu. Jadi ya mohon maaf kalau yang belum kebagian. Atau ya mungkin bisa datang aja, siapa tahu ada lebihan. Juga Bu udah datang nggak bisa nonton kan. Jadi emang nggak bisa ya. Iya, udah full ya. Udah full banget ya. Di bawah gitu nggak bisa. Ya kalau nggak diusir sama petugasnya ya. Kita sih terima-terima aja. Jadi ya balik lagi mungkin lebih gercep ya. Iya, nanti kalau ada nonton berikutnya. Ya mudah-mudahan di tontonan berikutnya semester 2 lah ya kita nonton lagi ya. Nanti kita tunggu film yang lebih keren lagi. Mungkin kita sewa yang lebih gede lagi studionya. Luar biasa GMK. Iya. Oke, bener kan? Februari seru banget Februari kan? seru. Dan acaranya. Abis ini ada obrolan yang lebih seru nih, Fik. Selain G-Updates. Oh iya. Ya. Nah ini obrolannya bintang tamunya yang saya tunggu-tunggu juga itu. Kenapa? Orang kreatif soalnya. Oh, karena Fikri juga kreatif ya, jadi seneng ngobrolin hal-hal yang kreatif juga. Iya, pasti ada ide baru, ada pelajaran-pelajaran baru dari sisi kreatifnya seperti apa itu yang paling ditunggu sih. Apalagi ngomongin diri sendiri gitu. Selalu nggak pernah selesai ya ngomongin diri sendiri ya. Iya. Dan ini sih kayaknya nih isinya daging semua. Aduh, daging semua. Nugget berarti banyak ya. protein. Banyak protein. Biar ototnya bagus ya. Oke, langsung aja ya, Fik. Ya, kita ke segmen berikutnya yaitu G-Talks. Halo Pak Iman. Halo. Apa kabar? Baik, senang banget bisa di sini. Akhirnya, ya ampun, ini tuh Pak Iman harusnya jadi host Rumah Kedua. Enggak lah. Karena brandingnya itu, brandingnya ya selama penyanyi. ada pakarnya. Enggak pakar. Oke, Pak Iman, makasih ya. Akhirnya kita Sama-sama. dijadwalkan di bulan Februari akhir ini ya. Februari akhirnya ya. Udah duluan. Kalau kita ngejar waktu sih, kapan sih siapnya kita kan? Betul, sebenarnya sih kalau ini udah dari tahun lalu ya, rencananya dari akhir tahun lalu, cuma memang banyak inilah deadline di awal tahun Pak Iman, akhirnya kesempatan sekarang. Jadi buat G-People, saya perkenalkan kembali, meskipun kayaknya hampir semuanya udah kenal, Pak Iman setia, yang sangat setia di GMK. Nama adalah doa, Pak. Nama adalah Iya, doa. ini tadi tuh kalau ngobrol-ngobrol tahun ke-16 ya, Pak Iman. 16 atau 17? 16. Tahun ke-16. Ya memang itu juga unpredictable di awalnya ya. Saya Unpredictable. juga nggak nyangka bisa sampai selama ini. Gitu. Jadi ya kita syukuri aja, memang jodohnya di sini. Emang ya. jodohnya di sini. Jadi Pak Iman ini dikenal biasanya kita kalau ngomongin desain semuanya dari mulai
kemasan-kemasan ya Pak ya, produk kita juga untuk corporate segala macam, kreatif dan lain sebagainya. Nah, itu adalah personal branding yang setidaknya saya pahami dari Pak Iman. Nanti kita akan bahas lebih jauh gitu. Nah, Pak Iman boleh cerita nggak nih kira-kira G People nih apa nih fun fact tentang Pak Iman, kenalan dulu nih kita di awal. Ya fun fact-nya udah jelas 16 tahun. Gak nyangka juga. Gak nyangka juga karena Tempat kerja paling lama pastinya ya Pak. ya, iya betul. Paling lama dulu itu paling 2-3 tahun, 2-3 tahun nggak nyangka di sini bisa selama itu, berarti kan ada sesuatu yang memang Cocok. kita bisa bareng gitu kan. Di Iya. sini tuh kita bisa bareng, kita bisa artinya kita bisa pahami dan kita bisa toleransi gitu kan, dibanding dengan Yang sebelumnya. yang sebelum-sebelumnya. Jadi apa? Ya betul, ini yang terlama dan pertama masuk dulu itu kan memang langsung di dunia kreatif, di marketing komunikasi dulu itu mungkin perusahaan belum sebesar ini. Oh, Jadi oke. semuanya itu masih dalam satu namanya marketing komunikasi. Kalau dulu ya marketing komunikasi itu Markom. masih markom ya istilahnya, itu masih pegang kreatif ya, komunikasi ya, PR segala macam. Event juga ada di sini. Waktu itu. Digital juga ada di Wow. sini. Kemudian tugas tambahan saat itu chef atau technical advisor juga diserahkan ke markom. Oh, wow. Ya itu sekali lagi dulu mungkin belum sebesar sekarang. Ya, Akhirnya semuanya di dalam marketing komunikasi. Seiring berjalannya waktu tentunya kita juga butuh spesialisasi ya. Betul. Artinya orang makin banyak juga dan kerjaannya juga luar biasa dan kita syukuri itu ya gitu. Akhirnya saya fokus di kreatif dan komunikasi, corporate communication. Jadi istilahnya tuh Trisi ya Pak. Trisi, Nah kalau teman-teman sekarang nih itu mungkin penasaran apa sih kepanjangannya Trisi Pak? Creative and corporate communication. Creative and Corporate Communication. Udah spesifik banget. Nah, betul, dan passion saya di sana. Wow, dan padahal backgroundnya arsitektur ya Pak. Iya, betul. Dari ITB. Dulu arsitektur, tapi sebenarnya secara mindset kan sebenarnya sama. Sama-sama Jadi dunia kreativitas. di creativity. Kita bisa berkarya di area lain lah. sebagai Betul. arsitek. Dan arsitekturnya juga di sini kepake ya karena menjadi konsultannya Ibu Susan. Akhirnya. Kalau untuk pergedungan dan lain sebagainya ya Betul. Pak, ruang-ruang Passionata kemarin yang paling baru foyernya Kinsen, betul ya Pak ya? Creva juga di Casadea ya. Aha. Ada beberapa ya memang itu juga jadi passion. Nah, ini bagaimana kita tuh bekerja di area manapun, di lingkup manapun, selama kita passion dan masih link dengan creativity, ya why not gitu. Betul. Ini yang menjadi salah satu nantilah kita cerita ya bagaimana personal branding kita Ya. bangun. Jadi kan G People kita sebenarnya mau ngomongin personal branding, tapi mumpung nih kesempatannya sama Pak Iman yang tadi ngurusin juga tentang corporate communication. Jadi bagaimana perusahaan nih GMK ini mengkomunikasikan tentang dirinya, tentang identitasnya dan lain sebagainya, itu kan di Pak Iman juga ya dengan tim brand tentunya bekerja sama. Nah, boleh kita ke corporate branding dulu ya Pak sebentar ya. Corporate branding, ya betul. Corporate branding itu sebenarnya sih bagaimana kita menciptakan image ya, image yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga bagaimana kita mengkomunikasikan secara baik dan orang-orang akan melihat image positif dari si perusahaan itu sendiri gitu loh. Ya itu memang harus kita create gitu sebenarnya. Nah, itu jadi memang diciptakan ya Pak, image perusahaan. Dan ini agak sedikit berbeda dengan product branding lah katakan ya. Kalau product branding itu kan fokus terhadap si produk itu sendiri. Kalau corporate ini sudah melibatkan visi misi, kemudian values, values kita, kemudian culture. Itu juga salah satu yang memang harus kita komunikasikan sehingga itu menjadi padu sebagai perusahaan yang memiliki image yang positif gitu di masyarakat. Jadi gini, kalau kita memiliki corporate branding yang kuat, itu sebenarnya memudahkan kerjaan kita. Why? Kita memiliki banyak brand. Brand kita tuh Kolata, Han, Bendico, La Creva. Dan ada produk-produk brand-brand baru sebenarnya. Kolata Pastry, udah mengenal? Ya, udah. Galeto. Galeto yang sekarang lagi naik daun nih ya. Kemudian ada juga Pastry Mate. Choco Art. Choco Art itu adalah bagian dari Kolata. Oh, anaknya ya. Kolata. Terus Dekor ya, gitu juga ada salah satu. Nah, itu adalah
produk brand gitu. Nah, induknya atau umbrellanya kita bisa bilang corporate-nya adalah GMK, Oke. Gadumas Kencana Oke. GMK. Kenapa saya tadi bilang itu akan mempermudah kerja kita? Katakanlah gini, kalau kita Kolata itu kan udah memiliki image yang positif lah ya, dengan kualitasnya, dengan apa segala Rasa. macam. Kalau kita membangun setiap brand tadi itu capek. Oke. Ya, Iya karena banyak sekali karena brandnya. banyak sekali brand kita dan berharap akan lebih banyak lagi kan. Betul, GMK betul, menggunakan betul, itu. betul. Tapi kalau GMK-nya sendiri udah kuat, orang akan, oh itu keluaran GMK, Langsung percaya. percaya Pasti deh, kualitasnya gitu oke, rasanya Ini- enak ini gitu ya. boleh bilang brand lain gak sih di sini? Boleh, boleh. Boleh lah. Boleh. Jadi kayak kekuatan misalnya yang multinasional itu, karena saya juga dulu kerja Alumni. di Unilever. Alumni Unilever itu emang udah punya nama. Iya. Brand di bawahnya, apapun iya, yang keluar dari brand Unilever itu akan dipercaya orang. Betul. Dengan dia punya karakter untuk dia kuat dengan kesejahteraan orang, sustainability-nya gitu kan. Nah, brand lain juga seperti itu. Nah, kita GMK ini yang memang harus seperti itu, harus kuat, malah harus lebih dari itu karena kita asli Indonesia gitu kan. Betul. Itu yang juga kita kampanyekan ya Pak, coklat asli Indonesia gitu ya. Iya, kita salah bangga satunya. dengan itu. Coklat asli Indonesia, dan GMK ini sebagai umbrellanya juga memiliki kualitas yang sama dengan itu secara corporate values tadi ditambahin lebih luas lagi mungkin ya dari si produk itu. Nah, kekuatan itu yang akan membawa brand yang ada di bawahnya gitu. Salah satu image yang sedang kita bangun itu juga menjadi best place to work for ya Pak, dari HR Asia. Selamat ya. Jadi buat kita. buat GMK ini udah tahun keempat kita lagi ikut lagi Pak. Udah Jadi 3 kali berarti ya? udah 3 kali kita menang. Itu Terus keren sih. most caring company. Makanya kemarin waktu lagi briefing survei sampai jadi kan ada media yang memang kita kerjasama untuk mempublikasikan ya Pak. Karena kan itu bagian dari tadi menciptakan corporate branding, image yang positif. Tapi ternyata di luar dari media yang kita bekerja sama tuh di TikTok tuh cukup viral Pak. Perusahaan GMK ini sebagai tempat kerja paling nyaman. Ada juga no toxic tempat kerja. Nah itu salah satunya GMK. Nah itu kan artinya personal branding atau corporate branding, image positif itu ternyata sudah ditangkap nih oleh pihak lain. Iya betul. Gitu ya. Nah, nanti saya akan sedikit cerita juga bagaimana kita harus mengkomunikasikan itu. Gitu. Termasuk kayak rumah kedua podcast kan itu juga Iya. mendukung ya Pak brandingnya GMK gitu ya sebagai yang culture-nya kekeluargaan. Minimal internal. Betul. Ya untuk internal. Jadi bagaimana kalau orang tahu kalau kita nggak mengkomunikasikan. Salah satunya yang tadi HR Asia kita udah 3 kali dapat. Orang kan nggak tahu juga kalau misalnya nggak kita komunikasikan. Betul. Yang terbaru Indie 4.0. Indie 4.0 kita harus komunikasikan Ya. Karena GMK itu banyak banget penghargaan. Saya ya benar. Lately ya, jadi apa? Sedang naik pokoknya ya. Iya, semoga itu makin banyak dan Amin. salah satunya di departemen saya juga ada PR, Public Relation, yang bagaimana kita bekerja sama dengan media. Betul. Dan ini karena ini values juga buat kita, gitu kan, values juga untuk berita. Dan akhirnya mahasiswa pada tahu. Iya. Kalau mau merekrut karyawan baru itu kan baru juga. gitu. G-People kalau penasaran penghargaan apa aja yang udah GMK dapat, datanglah itu hasil juga konsultasinya dengan Pak Iman ya di Kinsen. Di depannya itu ada terpampang lah semua penghargaan dan masih ada space ya Pak, bisa kita penuhin lagi ya. Betul. Sengaja kita bikin banyak banget dengan harapan setiap tahun kita bertambah. Nanti diisi lagi. Oke, nah itu sekilas tentang corporate juga branding. ya, Nggak apa-apa, jadi biar teman-teman tuh kebayang. Karena dari corporate dulu tadi kan pengen customer percaya dengan produknya GMK. Sehingga mesti dibentuk nih ya Pak, image perusahaan tuh yang terpercaya tuh seperti apa. Ini contoh juga ya, kemarin waktu kita lagi diskusi ngomongin soal HR Asia, ternyata itu dampaknya bukan cuma buat customer atau calon employee, termasuk juga supplier Pak. Betul. Jadi karena tadi image positif tersebut, jadi udahlah GMK mah kalau ngomongin coklat mah udah Kolata lah gitu ya. Stakeholder ya. Betul, stakeholdernya juga udah ada trust yang tinggi. Nah sekarang baru nih kita ke inti nih Pak. Ya. Karena kan balik lagi kalau corporate mungkin nggak semuanya teman-teman itu langsung ya berkecimpung ke situ. Tapi kita semua kan sebagai individu seperti judul podcast ini kan juga perlu membangun citra atau image yang tentunya positif dong ya.
personal branding ya. Sekarang kita mau tanya dulu nih yang agak-agak fundamental ya. Aduh serius banget. Apa sih Pak personal branding itu? Oke. Ini sebenarnya kita lebih ke diskusi ya. Ngobrol. Karena saya berhadapan dengan orang psikologi yang tentunya ya kita sharing Sama-sama betul. Sama kita sharing. Bagaimana sih personal branding dibangun? Ya. Dan itu tuh apa sih gitu? Betul. Apa sih mungkin masih asing gitu kan? Dan bagaimana hubungannya dengan kita sebagai karyawan, gitu ya? Mungkin kita batasin itu ya, gitu. Betul. Kita batasin. Kalau saya amati ya personal branding itu apa sih? Sebenarnya gibahan orang terhadap kita. Wow, suka nih ya. Bener gak sih? Gibahan orang terhadap kita gitu. Jadi apa yang suara-suara ya yang orang bicarakan tentang kita itu adalah personal branding. Betul. Wow. Ini kalimat yang mudahnya ya. Sebenarnya sih kalau kalimat teorinya tuh banyak banget ya. Bagaimana? Bisa tanya lah ChatGPT atau Google ChatGPT ya Pak. aja lah. Seni untuk bagaimana kita membentuk bla 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 dan sebagainya sehingga orang lain bla bla. Tapi intinya bagaimana orang melihat kita. Melihat kita gitu ya, dari negatif, positif atau apapun gitu ya. Tuh. Inilah yang perlu dibentuk sebenarnya dibentuk. Yang tadi kita sempat diskusi juga sebenarnya ini uncontrollable. Tidak bisa kita kontrol ya. Even bahkan kita pun nggak tahu ya orang lain lagi ngomongin kita gitu ya. Bagaimana kita bisa kontrol? Denger juga enggak gitu betul. Ya Pak. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan sesuai dengan apa yang memang kita mau atau yang the real of me gitu kan. Otentik ya bahasa sekarang. Ini berbeda dengan pencitraan. Sekarang pencitraan lagi is fake. Got it. Ngerti. Jadi kalau kita bilang itu mah cuma pencitraan, berarti itu nggak asli. It's fake. Nggak real. Nggak otentik. Gitu. Jadi kalau personal branding nggak boleh. Nggak boleh dong. Pak. Jadi personal branding itu kayak gini. Tujuan utamanya bagaimana kita dilihat orang secara positif ya. Iya. Satu, prestasi kita. Prestasi kita gitu ya. Kedua, ya mungkin salah satunya attitude kita yang baik. Itu kita pengennya itu kan. Iya gitu. Kita dong. nggak mau dikenal sebagai orang yang songong, galak apa gitu. Atau nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya, kita nggak mau gitu ya. Jadi kita arahkan ke bentuk itu dan harus memang kita lakukan secara seperti yang kita mau gitu loh. Nah itu adalah personal branding kita gitu. Jadi tadi berbeda highlightnya personal branding tidak sama dengan pencitraan karena personal branding itu ideally real, otentik, harus real. Ketika orang melihat itu berbeda. Orang akan melihat ya itu pencitraan. Saya melihat dia tuh pintar ya gitu kan, gini-gini. Tapi kalau misalnya dia tidak menunjukkan itu atau memang kebalikannya karena hanya bilang bahwa saya pintar gitu kan, ya orang akan bilang itu pencitraan sebagai orang yang memang seperti kebanyakan politikus ya Pak. Ups. Nggak kesana kita ya. Jadi tadi asli ya, mesti asli yang otentik diri kita ya Pak. Taunya gimana Pak? Cara tahu ini tuh kita the real of me gitu. Ya, jujur terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana sih karakter kita keluar itu secara alami, prestasi kita juga meskipun ya prestasi orang atau karakter orang melihat berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya kita tunjukkan itu ya orang akan melihat hasil karya deh gitu kan. Bagaimana kita dilihat, oh ini emang kerjanya baik apa segala macam. Nah, kenapa kita mesti punya personal branding yang positif ini? Iya, Pak. Kenapa, itu tuh Pak? pasti yang poin utama adalah trust sebenarnya sih. Kalau misalnya kita udah memiliki personal branding yang tadi kuat ya, misalnya dari sisi prestasi, karakter dan lain sebagainya, orang akan trust. Yang pertama itu kita sebagai karyawan lah, karena kita kan sebagai karyawan kita pengen dipercaya dong sama orang. Betul. Atasan, kolega, diberi tanggung jawab gitu ya. Pengennya lebih banyak. Partner, malah anak buah pun kita kan pengen dia percaya kepada kita. Betul. Trust. Yang pertama adalah trust. Kenapa penting ya? Kenapa penting? Kenapa kita harus bangun? Kalau udah trust sebenarnya ini mengarah kepada opportunities. Jadi kesempatan. Kalau udah percaya itu kesempatan itu lebih banyak lagi ke kita. Kesempatan apa? Kalau sebagai karyawan mungkin karir. Ya. Promosi gitu ya. Promosi, karir, atau tanggung misalnya jawab kita lebih. Betul, tanggung jawab lebih, kita dipercaya untuk melakukan hal yang membanggakan gitu loh. Termasuk sesimpel jadi ketua panitia kegiatan gitu ya Pak ya. Itu kan sebuah kepercayaan benar ya Pak. Berarti dia brandingnya bisa bertanggung jawab, bisa memimpin. Betul. Nah, kalau misalnya opportunities udah dapat dan kita bisa melakukannya secara baik, positif tadi ya itu akan datang sendiri.
reward buat Tentunya. kitanya gitu kan, tentunya Oh, jadi dari oke. kepercayaan. Nah, apa ya, itu yang bisa dilakukan oleh karyawan itu bagaimana kita ngebangun trust itu tadi gitu. Mhm. Dan kita Jatuhnya terus reputasi ya Pak, membangun reputasi ya. Pada betul, akhirnya ya, betul, personal betul, branding itu betul, adalah reputasi kita gitu ya. betul, reputasi kita dipertaruhkan gitu, reputasi gitu. Ini sebenarnya tadi ketika saya dan Pak Iman ngasih contoh ke corporate biar teman-teman kebayang. Jadi tadi kalau misalnya GMK itu udah dapet trust dari customer atau dari calon pelanggan gitu kan, akhirnya kan beli produk kita, trust, terus beli produk kita itu sebuah opportunity ya Pak awalnya, Opportunity, dan kemudian bisnis ada lebih hasil, ada betul, sales, itu rewardnya kurang lebih begitu betul, ya. betul, Dan betul. diri kita pun sebenarnya apa namanya bagian kecil, contoh dari sebuah organisasi yang besar. Diri kita sendiri pun tadi penting kalau inget ya GMK ya Pak, Betul, betul. penting untuk supaya dapat trust tadi Itu ya. nanti itu tadi corporate branding itu ya tadi ya. Betul, sama Supaya kebayang, sama aja sebenarnya. kan bagaimana kita personal, kita membawa diri, dan personal branding yang kuat sebenarnya membawa tadi juga corporate branding juga makin kuat. Bener. Prestasi kita yang memang terakui, terlihat, malah kan mengangkat corporate Mengharumkan branding. nama GMK Mengharumkan. juga ya Pak, Betul, betul. karena kan kita bagian dari GMK dan Jadi itu saling diwakili oleh apa ya, personal branding dari masing-masing kita ya betul, Pak. betul. Personal branding dari masing-masing tentunya yang positif tadi ya. Personal branding. Pak misalnya nih, ya udah gue mau begini aja apa adanya, Betul ya. Gini aja lah, cukup Jadi, gini juga gitu. nggak usah ada yang dibangun-bangun lah gitu. Pasif ya berarti. Ya pasif gitu Pak, kayak apa sih gitu, udah biarin aja orang melihat gua apa Ya adanya. itu, karena ya ujung-ujungnya dia tidak di-trusted gitu, nggak dipercaya, dia tidak dapat opportunity juga, ya udah dia lewat itu. Karena tidak Lewat. secara sadar ya Pak, atau bisa jadi tadi kan kayak GMK menang banyak award, Pak Iman udah singgung, tapi kalau kita diam-diam aja Yes. tenggelam That's it. juga kan Pak, momennya hilang, maksudnya orang juga nggak tahu. Kita kan bisa juga ya Pak, sebenarnya kita punya kualitas diri yang oke, atau ya oke lah, kita punya tanggung jawab apa segala macam, tapi kita nggak punya usaha dan ya udah gitu, nggak pengen menunjukkan itu yang asli, padahal ya bukan menunjukkan yang pencitraan. Itu dia. Saya mungkin sedikit singgung tentang tadi kenapa ya kita harus melakukan personal branding itu, dan bagaimana caranya. Betul. Bagaimana caranya, ya itu yang tadi. Bagaimana kita membangun prestasi kita. Reputasi kita tadi sempat dibangun juga, kredibilitas. Jadi skill, kredibilitas, reputasi, prestasi. Oke, dan mungkin kalau bicara Betul. prestasi tuh nggak yang harus gimana-gimana banget gitu ya Pak. Betul, Sesimpel project-project kita bisa selesai dengan waktu yang cepat, Betul, hasil yang baik, betul, itu juga betul, prestasi kan ya Pak. Betul, betul. Dan sebenarnya ada satu lagi yang tadi sempat disinggung, show it. Show it. Show it gitu. Kalau nggak di show Nah, kita kan kadang suka nggak enakan ya. atau takut sombong gitu ya. Takut sombong gitu kan. Nah, itu Gimana cara show it yang elegan? ini agak Biar nggak norak, orang ini banget sih apa Iya. ya, kayak pamer banget sih jujur gitu. buat saya juga masih PR ya. Bagaimana show it. Jadi gini, Kita punya berapa channel sih Pak yang bisa kita optimalkan untuk show our branding? gini, ada beberapa tips ya. Ini tips aja. Tadi mungkin sempat disinggung bagaimana kita menunjukkan ke orang bahwa kita memiliki kapasitas Tuh, prestasi kayak gitu. Salah satunya adalah bagaimana kita terjun di dalam kolaborasi. Oke. Kolaborasi apa sih? Katakan event internal, event eksternal, atau internal dulu ya. Kita misalnya dalam satu kepanitiaan, bagaimana kita bisa berbicara di sana, menunjukkan prestasi kita. Orang akan melihat yang tadinya orang ini apa sih gitu kan. Tapi ketika ngelihat dalam satu katakanlah kepanitiaan yang sama gitu ya. Oh iya benar juga ya, emang dia memiliki Oke Pak, jadi gini kan kapabilitas. berarti kita perlu aktif ya, karena kan kita nggak selalu ditunjuk. Kalau udah ditunjuk sebagai anggota atau sebagai panitia apa, itu kan sebenarnya sebuah kepercayaan. Udah dapet nih kesempatannya dan kita tinggal show. Tapi kalau misalnya kita nggak ditunjuk, kita bisa actively, secara aktif kita mau terlibat gitu ya Pak. Betul. Karena menunjukkan tadi di luar pekerjaan kita yang KPI, yang itu mah kita ke atasan, ke rekan kerja yang satu tim,
Tapi kita perlu tunjukin, penting juga ya Pak ya, Betul, ke betul yang sih. lintas departemen Betul, atau betul. bahkan ya nanti manajemen yang secara lebih luas lagi melihat Hmm. keterlibatan kita secara Keterlibatan. aktif terlibat ke dalam Kolaborasi. kolaborasi event-event di Networking. tempat kerja ya Pak. Betul. Jadi memang kita punya punya dua lingkungan lah ya. Satu emang lingkungan kerja yang sehari-hari bisa itu juga kan bisa kita tunjukkan ke atasan. Betul. Inisiatif sendiri, keaktifan segala macam. Yang lingkupnya masih pekerjaan lah. Oke. Nah, satu lagi lingkungan yang memang di luar lintas departemen itu juga bisa kita tunjukkan. Ini nggak bisa dibuat-buat sih sebenarnya gitu kan. Betul. Hanya Capek tunjukkan sih. dengan Kalau capek. fake- Jadi orang kalau faking. fake pencitraan itu kan memang capek. Ya saya bisa memimpin. Saya bisa be a mentor misalnya untuk anak-anak yang baru masuk. Saya menawarkan diri menjadi seorang mentor. Menawarkan diri. Itu juga bisa gitu. Jadi leader yang baik dan itu sangat kalau misalnya memang itu udah dari dalamnya kan itu akan terlihat gitu. Oke, jadi meraih kesempatan Betul, dan betul. menunjukkannya gitu ya Pak ya. Show it. Jadi sekarang katanya tidak cukup do the best, Oke. just show it. Ah, Itu dia. Yang elegan kayak gimana? Semua orang punya cara sebenarnya. Oke. Tapi jangan sampai orang terlihat kalau real sih mungkin orang masih oke, emang dia emang ini, tapi kalau fake, nah itu dia. Pengen terlihat sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya, itu juga membahayakan sebenarnya. Berarti sebenarnya boleh nggak sih saya simpulkan semua bermula dari intention dulu Pak. Betul. Intentionnya kita mau jadi diri yang otentik. Betul. Tentunya otentiknya kualitas diri yang positif ya Pak. Iya, pastinya. Dan tadi mungkin kalau agak mundur untuk taunya bagaimana, mungkin bisa nggak sih Pak kita juga tanya pendapat mungkin orang-orang teman dekat kita yang terpercaya, atau saat ini kemarin lagi habis musim PA sama atasan, kita bisa ngecek dulu kan Pak, cek ombak nih, kira-kira branding kita di mata orang tuh kayak gimana. Ya, jadi mungkin salah satu contoh, sebutkan satu kalimat atau satu kata buat saya, itu juga bisa Iya. kita lempar kayak gitu. Kita pengen tahu kita tuh sebenarnya di mata orang tuh seperti Bahkan apa. cuma gitu kan. satu tuh udah branding kuat banget ya Pak ya. Betul. Karena kan harus memilih dari sekian banyak kata. Misalnya si Contoh. X, Kita misalnya si- main deh berdua. Misalnya gini, orang pintar matematika, kuliah di Jepang, konten kreator, Jerome. langsung Jerome ya, gitu. Itu. Nah, kita di mana nih? Oke. Katakanlah apa ya? Pemimpin yang baik atau apa? Care terhadap tim, apa? Pintar segala macam. Ya kita bisa coba itu. Tapi kalau misalnya kita udah melakukan tes ombak seperti itu, kita harus siap dengan. Karena itu yang tadi saya bilang, persepsi orang terhadap kita itu kan tetap uncontrollable. Kita hanya bisa mengarahkan dan be yourself, gitu kan, gitu loh. Ya misalnya pandangan orang sadis gitu, ya mungkin dia punya pengalaman dengan si orang tersebut gitu, bahwa pernah ada sesuatu yang membuat dia merasa nggak enak gitu kan. Ya kita harus terima. Oke. Gitu. Berarti ketika kita tadi cek ombak, kita nanya pendapat orang lain, itu sebenarnya kan jawabannya bisa dua ya Pak. Bisa yang positif, dan bisa yang juga kurang positif. Bisa juga satu lagi, bisa yang itu memang sebenarnya itu sesuai dengan diri kita, atau bisa juga nggak sesuai. Cuma mungkin yang paling penting kita juga introspeksi berarti ya Pak ya. Introspeksi. Kenapa ya gitu kan. Betul. Dan benar nggak sih Pak, kita kan juga sebenarnya nggak perlu mendengarkan semua pendapat orang juga Betul. pada akhirnya ya. Iya. Capek kan Bisa soalnya. gila itu, bisa gila. Kalau kita bukan ini ya, bukan artis ya gitu. Mungkin kalau budaya ya di Indonesia itu sungkan, ada rasa nggak enak. Jadi ketika cek ombak tuh ya positif aja gitu Pak. Betul. Tapi kan kadang ya, namanya juga tadi judul di depannya Pak Iman udah bilang ini adalah gibahan orang tentang kita. Ya. Nah kalau gibah kan ini identiknya biasanya konotasinya negatif. Gimana Pak? Kita punya personal branding yang mau kita bangun nih, atau ya kita tahu sebenarnya mah gue orangnya begini, gue orangnya tuh artinya maunya lurus aja, nggak pengen menyakiti orang atau merugikan orang, tapi kita denger ya sempet gitu ya
ada tadi nadanya negatif. Nah, terus pas kita udah introspeksi, kayaknya mah gue sebenarnya nggak banyak interaksi sama dia deh. Kok bisa ya? Kan kadang begitu. Itu gimana Pak menyikapinya? Apakah itu penting kita untuk put our energy to it dan atau kita samperin orangnya gitu kan untuk kita klarifikasi? Jadi itu kan persepsi ya. Ya, yang tadi nggak dikontrol, nggak bisa dikontrol. Iya ya, itu persepsi orang. Sebenarnya kalau kita baca semua atau kita dengarkan semua, ya pendapat orang yang dia punya, Macem-macem banget. benar, dia punya pengalaman hidup yang berbeda dengan kita gitu kan. Setiap orang pasti punya Betul, pengalaman pasti. hidup, sehingga dia akan mengartikan suatu nilai berdasarkan apa yang memang udah dia alami gitu ya. Jadi menurut saya dia sangat nggak benar, tapi dengan pengalaman hidup dia gitu. Padahal secara bagi kita mungkin itu sesuatu yang memang normal, biasa kayak gitu. Nah itu yang tidak bisa kita ini. Kalau untuk disamperin kayaknya enggak lah ya. Jadi sebenarnya kita kalau ajak ya kalau ngobrol biasa sih nggak apa-apa. Itu akan membangun kepercayaan dia, ya kan? Berarti jadi perlu kita pisahkan ya Pak, Betul. antara ketika kita mendengar sebuah pendapat dari orang lain tentang diri kita pisahkan diri kita dengan dia dan pengalamannya. Betul, gitu ya betul, Pak. Saya pernah dengar sih satu quotes yang kadang itu membuat saya lebih bisa santuy lah gitu ya kalau mendengar segala sesuatu tentang saya, terutama yang misalnya kurang positif kayak apa yang orang lain katakan tentang kamu, ya apa yang orang lain katakan tentang kamu tuh lebih menunjukkan dirinya dia Ya. ketimbang dirinya kamu. Pernah dengar gitu nggak Pak? Pernah. Setuju nggak Pak? Pernah benar. Itu kan mirip kan sama tadi bahwa kita punya Betul, pengalaman gitu betul. kan. Jadi orang sebenarnya ada orang yang curigaan gitu. Kalau dulu itu kan curigaan, ya memang dia punya pengalaman dengan itu gitu. Misalnya Psikologinya tuh projection. projection ya, Kita sebenarnya memproyeksikan apa yang kita rasakan, kita alami ke orang lain. betul. Dia bisa berpikir seperti itu karena dia pernah melakukan. Pernah kejadian juga ya, terlihat seperti itu gitu. Ini kayaknya orang ini gini ya, apa yang dia fitnah gitu lah kayak gitu. Padahal dia pernah melakukan itu. Jadi mungkin tekniknya. Jadi dia udah kesimpulannya ya nggak usah baper lah ya Pak ya. Nggak. Balik lagi karena mau baper pun itu kan kita nggak bisa kontrol ya Pak. Betul. Dan itu sebenarnya ladang pahala ya. Dosa kita agak diambil gitu ya. Jadi gini, kita kan pasti punya apa ya, orang yang gibahin kita lah pasti ada gitu ya. Dan orang juga ya dengan pemikirannya masing-masing. Kadang-kadang saya berpikir, oh itu berarti emang pahalanya buat kita sih. Gitu ya. Oke. Jadi nggak usah justru kita Iya, bersyukur udah nggak usah dipikirin. Betul, Tapi sebenarnya tadi energi kita tuh mestinya lebih kita fokusin ke yang bisa kita kontrol, yaitu betul. apa Ya, aja tadi salah Pak? satunya tadi prestasi dengan reputasi, attitude, kredibilitas, skill, apa segala macam itu yang harus kita bangun. Dan itu nggak bisa dilakukan hanya sekali dua kali ya Pak. Itu kan Malah ya betul. jadinya Setahun, 2 pencitraan. tahun juga jadinya pencitraan kalau Setahun instan. 2 tahun pun pencitraan. Itu instan karena reputasi itu bisa terbangun dengan repetisi. Quotes of the day. Reputasi hanya bisa dilakukan dengan repetisi. Nice, Artinya yang nice. berulang-berulang dan yang nggak capek kalau kita Konsisten. Bukan pencitraan ya. faking pakai mask, pakai Ya, topeng ya nggak akan capek. Itu lakukan repetisi sehingga orang akan terbangunlah reputasi. Oh emang dia positif kayak gitu. Ya ini sesuatu yang memang semua buat manusia ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna kan. Saya baru mau ngomong gitu. Jadi kita pun masih sadar ya Pak sama diri kita ini nggak sempurna. Oh iya. Pertama memang kita nggak perlu baper ya kalau misalnya dengar yang negatif, tapi memang tetap perlu introspeksi kan. Selalu Itu gitu mah ya. Dan pasti selalu ada, karena kita nggak sempurna pasti selalu ada room for improvement kan Pak. Betul. Nah, values kita tuh cultivate learning, learning and learning salah satunya itu. Jadi saya juga tadi itu ya sebenarnya bagaimana kita membangun personal branding itu kayaknya di values kita. Ini values kita sering ngomongin ya karena ada House beberapa statement. project yang memang dilakukan. Prestasi itu lebih ke excellence nggak sih gitu Betul. kan? Apa sih excellence apa gitu saya sampai Striving for excellence. Striving for excellence itu prestasi. Bagaimana cara membangun personal branding itu salah satunya dengan excellence tadi itu. Saya hubungkan ya dengan Iya, si iya. values itu. Kemudian teamwork, Fostering teamwork team apa? spirit. Fostering team spirit.
itu juga kan memang kolaborasi. Betul. Bagaimana kita kolaborasi dengan orang? Mhm. Kita pintar sendiri kan nggak bisa Nggak ya. bisa. Gitu. Akhirnya jadi brandingnya nggak bisa kerja sama Betul. orang. Kepintaran kita atau kepintaran itu kan harus kita sharing gitu kan. Harus Dalam bersinergi. kolaborasi. Mhm. Terus yang ketiga, yang tadi cultivate learning. Kita terus belajar, kita terus introspeksi, kita terus mencari ilmu-ilmu yang memang mumpuni buat kita. Kayaknya values kita bagus ya. Bagus banget. Ya. Dan nomor 1 Pak, kalau anti fake club, Integrity, upholding integrity. unfolding integrity. Karena kan integritas pun juga ya walk the talk, Ya, dan itu nggak bisa cuma sekali, itu mesti konsisten kan Pak. betul. Berani jujur itu keren, ya kan Berani tagline keren kita. ya. Kita Kan kampanye 2 tahun lalu. Sampai sekarang masih Ya. belum dicopot tuh, karena memang ya gitu biar selalu ngingetin kita sih Pak. Dan itu yang utama ya, Iya. integritas. Ya kan itu. termasuk berani jujur itu keren, termasuk jujur ya Iya, dengan apa yang sikap kita, apa semuanya itu memang benar-benar kita Iya. dari dalam gitu Pak. Iya benar. Tapi benar juga sih bagaimana values itu bisa membangun Personal personal branding. dan udah cocok. Dan itu kan teman-teman ya G People Yang 6 kita itu punya. kan tentunya dari Ibu Susan, tapi juga merangkum yang G People punya Pak. Ya, Itu sebenarnya sih nggak sepenuhnya bottom up dari ya, top sebenarnya. down tapi bottom up. Iya, Jadi iya. sebenarnya itu secara kolektif kita semua sudah punya itu dan diharapkan terus menerus ya Pak. Betul. Kita kuatkan terus. Makanya Betul. benar kalau kita menjalankan, oh ini nggak ada di skenario kita ya. Dengan Awalnya nggak ada menjalankan skenario tadi. dengan menjalankan 6 house statement tuh sebenarnya membangun personal branding yang yang akhirnya jadi corporate branding gitu kan Pak. betul. Nyambung ya akhirnya. Iya. Weh, ini nggak ada dalam pembicaraan awal sebenarnya, tapi iya benar sih. Jadi kita baru kepikiran. Berarti suatu yang bagus values ketika Bu Susan dengan tim manajemen dan karyawan semuanya juga membangun satu Iya. values tadi itu ternyata memang udah mengarah kepada Tadi sesuatu yang belum disebut selain Baik. delighting customer ya, itu adalah passionate people Pak. Being passionate people. Oh ya, yang 2 lagi ya. Menjadi antusias dan bersemangat. Ya kalau delighting customer udah jelas lah ya kita gitu kan ya. Tapi kalau maksudnya kita itu juga relate ke pekerjaan. Tapi kalau being passionate people kan kita as a individu ya. Itu bisa jadi tetap juga, maksudnya jadi kita jadi orang yang menyenangkan gitu kali ya Pak ya. Salah satunya itu sama misalnya passion saya sebenarnya di dunia kreatif ya pastinya gitu. Bagaimana kita menjadi seorang yang saya tuh nggak ngerasa kerja berat gitu kalau misalnya memang Menjalankan yang sesuai menjalankan passion. itu emang passion saya di sana gitu. Kita harus menyukai apa yang memang kita kerjakan, itu beruntung banget gitu loh. Orang Bisa yang ketemu memang ya. menyukai. Passionate kan sebenarnya lebih ke sana gitu. Jadi udah semuanya terbahas. Wah. Personal branding ya. Dia PR ya, buat saya pribadi sebenarnya itu juga bukan hal yang gampang ya, bukan hal yang mudah gitu. Dipercaya sama orang, dipercaya kayak gitu. Belum tentu orang sepercaya itu gitu. Betul. Nah, berarti tadi ciri-ciri bahwa kita sudah punya sebuah personal branding yang kuat ketika memang kepercayaan itu datang ke kita ya, Pas. Pak. Dan hasilnya opportunities. Opportunity-nya tuh datang ke kita gitu. Datang. Jadi top of mind gitu nggak sih, Pak? Jadi top of mind. Kalau ngomongin ini masih A, ngomongin itu masih B, yang Kayak positif gini deh, gitu ya. Public speaking siapa sih di kantor ini? Ibu ini Kreativitas yang masih di GMK. banyak Iya. lah kalau yang kreatif banyak. Makasih Pak Iman. Nggak, tapi Jadi gini, tadi juga kita pernah bicara juga waktu itu. Kemampuan skill orang yang harus kita asah itu sebenarnya sekarang tuh ada 3 ya untuk menjadi individu. biar terus relevan ya Pak di tahun 2025 dan ke Di depan ini. 2025. Apa Pak? Apa Pak? 3. Satu yang personal branding tadi. Mhm. Udah kita bahas lah prestasi, reputasi apa segala macam. Dan harus sehingga di-show dipercaya ya. orang, and show it. Kedua adalah public speaking. Oke. Itu personal branding itu akan hancur kalau misalnya kita tidak memiliki public speaking yang Jadi dimiliki ingat oleh si yang ibu ini. Makasih Pak Iman. Jadi ingat yang lagi viral-viral itu kadang dikomentarin karena lagi pidato baca teks, ngelihat handphone. Itu kan langsung off gitu ya Pak. Seorang pejabat. Seorang pejabat tinggi gitu kan, maksudnya Baca. terlepas dari siapapun itu dia punya kemampuan kayak apa, tapi kalau tadi nggak bisa menyampaikan itu secara proper. Betul. Yang kedua itu ya. Jadi Personal ini branding, menurut saya, public speaking, public yang speaking, ketiga dan terakhir. yang ketiga adalah copywriting. Apa tuh Pak? Copywriting tuh apa sih? Bagaimana kita menuliskan ide, kita merancang ide. Itu memang tulisan kan, gitu kan. Jadi tulisan itu
kalau misalnya kita bisa ngobrol kayak gini karena memang kita punya ide-ide Oke. itu tertulis atau tidak. Oke. Copywriting itu adalah sesuatu yang memang ada di benak kita. Wow, jadi bukan cuma nulis, bikin surat, tapi itu semua bermula Betul, dari betul. pemikiran ya, Pak? Ide. Biasanya ide copywriting itu emang satu kebutuhan lah sekarang. Sekarang kan nggak hanya ngobrol, tapi kita menulis juga kan. Menulis itu tidak hanya menulis seperti yang konvensional kayak gitu. Bukan harus menulis buku ya, Pak? Bukan Atau menulis menulis buku. berita, nggak harus gitu. Bikin status deh, Nulis caption ya. caption deh gitu. Caption kalau kita tidak memiliki kemampuan itu kayaknya kurang gitu ya. Jadi mungkin ada ya 3 itu yang memang harus dimiliki. Dengan penjabarannya masing-masing ya, dengan fungsi kita masing-masing itu. Jadi nggak ada alasan Jadi ya Pak sebenarnya kalau kita mau terus relevan, gue mah nggak bisa kalau nulis-nulis status caption gitu. Nggak bisa. Nggak ada alasan ya. Nggak Kalau ada kita alasan. pengen Ya dapat itu, trust udah dan bisa belajar terus. dan itu bisa dipelajari ya Pak. Bisa banget. Learnable ya? Learnable ya istilah itu. Learning. Makanya values kita cultivate learning itu ya itu. Saya nggak bisa nulis Bisa belajar. gitu, caption gitu. Wow. Saya nggak bisa public speaking. Public speaking kan ada course-nya kan. Ada. Dan makanya maksudnya kalau saya juga sama ya kayak Pak Iman udah berkarir dari awal tuh setuju sih kalau ini tuh buat saya juga bukan pekerjaan yang berat karena sesuai passion, tapi karena saya selama di development saya percaya semua itu kita hampir nggak ada tuh yang diturunkan sih Pak dari genetik. Kalau skill ya itu semuanya learnable sih. Ya, betul. Dan kita nih maksudnya seiring bertambahnya usia menyenangkan loh Pak kita bisa unlock skill-skill yang baru. Iya dong. Kayak gue masih jadi itu nggak ada batasan usia apapun, even itu tadi copywriting kan karena agak miris nggak sih Pak sekarang kayak kemampuan bahasa anak-anak juga zaman Itu sekarang dia. kan karena mungkin bukan jadi sesuatu yang fokus juga gitu ya, padahal itu penting ya, Padahal itu penting dan itu banget. bisa dipelajari banget. Kecerdasan itu kan bisa dilihat dari tulisan juga sebenarnya. Iya. Dari tulisan kita kalau misalnya berantakan ya Jadi poinnya belajar dan berlatih gitu ya Pak. belajar dan berlatih. And learning itu emang never stop. Harus usia saya juga kan sebenarnya apalagi sekarang ya. Dunia AI ya, dunia sosmed. Saya ikut TikTok sampai sekarang gitu. Nggak mau kan karena memang saya di dunia komunikasi. Jadi nggak bisa ya Dunia kita tuh kreatif. nggak mengikuti tuh nggak bisa ya Nggak Pak. bisa. AI itu semuanya ChatGPT. Saya sekarang lagi DeepSeek. Udah mulai ke DeepSeek ya saingannya itu Ya yang dicobalah. Ternyata kadang-kadang lebih tajam juga DeepSeek gitu. Kemudian untuk AI image itu juga animasi apa segala itu banyak yang bisa kita pelajari. Belum lah ya, belum sampai sana tapi kita udah tahu gitu jadi dunia tuh udah memang ke sana. nggak bisa ngerasa cukup ya Pak ya. Kita udah begini aja tuh nggak bisa ya. Kalau bisa, nggak harus ya dibuka. ya udah akhirnya tenggelam lagi gitu ya Pak. Nggak bisa gagap. Teknologi. Oh saya gaptek katanya. Nggak bisa. Nggak ada alasan. Gaptek itu udah kayak apa sih namanya tuh yang nggak bisa baca itu buta Eh, huruf. buta huruf. Jadi kayak buta huruf gitu loh. Jadi gaptek itu sama dengan buta huruf saat ini tuh. Pikirnya ketawa-ketawa tuh nonton kita. Oke. Ya nanti AI nih sama Kayaknya di ingin sini sesor. banyak. Nggak bisa. Saya Gen X, saya no. Justru kita Dan justru ini kemarin ya waktu briefing juga sekarang lagi tren juga apa namanya reverse mentoring. Jadi reverse biasanya kan mentor itu yang usianya lebih tua. Mengajari yang bawah kayak tadi ya Pak Iman gitu cerita anak baru yang kita cerita. Sebenarnya sekarang kita juga bisa yang muda-muda ini ngajarin kita. oh iya. Karena mereka dari ya sisi, kita nggak usah juga gengsi gitu. Karena mereka Betul. lebih cepet banget tuh Pak. dari sisi apa Mungkin yang mereka pelajari lebih cepat ya. Betul. Ya poinnya sih kita tadi kalau kita ngerasa kita selalu butuh untuk bertumbuh, berkembang ya Pak. Siapapun bisa jadi resource benar nggak sih? Ini ngomongin AI juga ya bisa satu materi sendiri sama Fikri ya. Nanti kita jadwalin sesi berikutnya ya. Mungkin bisa Pak Andi tuh dari IT juga dari sisi Iya, karena aduh hari gini tuh ya tadi udah ada DeepSeek ya. Setidaknya ChatGPT lah itu bantu banget Pak. ChatGPT. Atau banyak Kak Meta di WhatsApp Meta udah kurang ada nggak sih? Meta. Meta kurang Ya, nggak ya saya sih belum explore ya. Nah, ini ada satu kepintaran yang harus kita cari juga adalah how to create the prompt. Ah iya bener. Promptnya harus Aduh, prompt itu mesti apa Pak bahasa sederhananya prompt itu apa prompt sih? apa ya? Perintah. Perintah, ya. Atau kata-kata Iya, inilah prompt. Jadi- yang mengarahkan gitu ya. Nanti mungkin ada satu fungsi
pekerjaan yang memang tugasnya membuat prompt. Iya ya, karena memang Coba kuncinya gini, di prompt ya Pak. prompt ya. Udah ada sekarang malah. Prompt itu copywriting, Bu. Itu salah satu kepintaran yang memang harus atau Iya. iya yang harus atau yang tadi saya bilang. Lu mau sukses copywriting lu benerin deh. Itu bisa menjadi prompt yang perintah. Jadi intinya DeepSeek pun atau ChatGPT pun sebenarnya kepintarannya itu tergantung kepintaran Betul. kita, bener gak sih? Betul betul betul. Bisa Gitu. aja hasilnya juga ya nggak sesuai, nggak dalam, karena kita juga ngasih promptnya ya apa standar gitu. Betul. Nah, ini bisa jadi salah satu kunci untuk membangun personal branding. Kita memiliki keahlian itu juga gitu. Ya ya ya. Oke, kalau AI ini siapa? Oh, Fikri deh gitu. Atau itu siapa? Ya ngomongin teknologi ya, kita ingat Fikri lah. Ya, ya. Meskipun kadang kita mesti siap ya, kalau kita identik dengan hal-hal tersebut, kita siap juga dengan responsibility-nya atau trust yang banyak datang ya Pak ya. Betul, Memang akhirnya bisa jadi repot gitu ya, dan mungkin itu juga kita bisa membagi keahlian kita ke orang lain ya, supaya yang ahli itu juga ada selain kita. Pokoknya seru banget deh sekarang. Ya itu kenapa saya bilang AI di sini tuh saya juga karena saya juga belajar gitu. Belajar bikin lagu Suno, Ya, cuman ya hasilnya macam-macam ya. Ada yang bagus, ada yang ya enggak, namanya segala juga macam. AI ya kan, ya tetap ya manusia Ya. nggak tertandingi, tapi ya kita jadikan mereka jadi partner gitu ya Pak. Oh banyak lah kalau itu diceritain nggak bakal cukup sejam 2 jam. Pak, aduh ini kayak udah seru banget sih ngomongin ini, kayak nggak cukup juga sekali. Tapi ya boleh lah Pak, ini di akhir-akhir sesi boleh dibagi tips and trick Pak untuk and membangun personal branding. Satu tadi sih prestasi, reputasi, Repetisi. ya repetisi harus Reputasi harus reputasi, repetisi ya. kemudian prestasi dan harus direpetisi biar orang menganggap bahwa itu sesuatu yang memang kita miliki. Kedua adalah show it. Itu tips and triknya itu. Jadi kalau kita pintar sendiri juga kita nggak bisa gitu. Orang harus tahu. Berarti show it itu kan tadi sama Itu dengan, orang akan menganggap orang ini sombong banget sih. dan ada yang caranya. maksudnya show itu kan ada yang kita sengaja, ada yang kita nggak sengaja. Maksudnya kayak tadi kita menyinggung sosial media, itu kan platform kita ya Pak. Betul. Itu bisa dibuat untuk membangun personal branding, atau Betul. kita tidak sengaja terbangun karena kita apa Jadi ya, gini deh, ada satu contoh tapi nggak mesti di perusahaan ya. Misalnya orang mau wedding nih, dia butuh seorang fotografer lah ya. Ini relate ke show it tadi ya. Dia butuh fotografer, mungkin dia ada 2 fotografer. Yang A ini kemampuannya ya bagus lah ya, bagus. Tapi dia itu sering update lah ya. Ininya dia, Hasil kemudian karya. hasil karyanya dia, prosesnya bagaimana, dia ngasih tips apa segala dalam sosial media dia gitu ya. Oke, dia memiliki apa kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan baik di sosial media salah satunya. Ada satu lagi seorang fotografer yang dia mumpuni, malah mungkin lebih dari si A ini, tapi dia hanya punya WA gitu. Oh saya fotografer nih gitu kan. Hubungi saya nih kalau misalnya mau foto ya gitu kan, tanpa dia melakukan hal-hal lain yang seperti yang dilakukan A. Si orang yang mau wedding ini kan pasti memilih udah jelas gitu yang kelihatan portofolionya. yang kelihatan portofolionya gitu. Dia udah opportunitiesnya itu udah hilang gitu loh. Jadi selangkah jadi tertinggal ya Pak. apakah kita bilang fotografer yang A ini Lebih jelek, lebih bagus. dia kan show it, maksudnya show it, dia tidak sombong kan, Oke. gitu loh. Apakah pernah kita melihat bahwa oh ini sombong banget sih, padahal itu portofolio dia. Bagaimana show it dengan halus itu seperti itu gitu loh. Ya saya menampilkan karya-karya saya, bukan sombong, real gitu. Orang akan percaya dengan itu daripada tidak sama sekali. Jadi bukan alasan saya nggak mau sombong katanya you have to be Semua seen, karena bener. tergantung intention ya Pak, bener ya. Awalnya kita luruskan niat dulu gitu ya, dan akhirnya biarkan orang yang menilai gitu nggak sih Pak? Betul, Karena itu betul. akan terasa nggak sih, intention itu orang bisa merasakan. Betul. Dan sesuai pada porsinya nggak sih, sesuai pada tempatnya. Kalau kita di sebuah meeting tapi kita kebanyakan ngomongin prestasi kita sendiri yang nggak relevan, ya itu jatuhnya jadi sombong, nyebelin, karena nggak pas gitu kan konteksnya. Ujung-ujungnya kan harus dibalut dengan attitude yang baik juga ya, gitu betul. kan. Dia saking pengen nunjukin dirinya sehingga dia mengambil porsi semua orang.
untuk berbicara, Dan katakanlah kembali itu. lagi kalau kita bicara sosmed, yaitu platform personal kita yang sebenarnya kita punya kebebasan ya Pak untuk posting apapun. Tapi tadi idealnya memang kita bangun ya, karena kalau kalau Iya, nggak juga orang jadi punya kesimpulan gitu ya Pak ya. betul. Jadi yang tadi, dan satu lagi tipsnya mungkin yang ketiga adalah bagaimana kita harus baik sih sama orang gitu ya, berkolaborasi, networking. Karena akhirnya itu tadi apa ya, testimoni orang yang berbicara gitu ya Pak ya. Betul, betul. Kolaborasi. Kalau misalnya kita tidak bergaul, istilahnya ya, bergaul gitu, mungkin Nggak orang ada, juga nggak tahu sih nggak tahu. gitu. Siapa sih hidden game Hidden tadi? gem. Hidden gem-nya itu nggak emang hidden gem, benar-benar hidden gitu kan. Sama kayak kisah si fotografer B tadi gitu ya. Sayang kan? Saya. Dia kemampuannya sebenarnya lebih gitu. Dan yang terakhir, keep learning. Nice. Ya itu yang tidak bisa kita tinggalkan. Keep learning. Ya, gue udah cukup kayak gini. No, banyak banget kurang aku juga gitu kan. Jadi ya itu suatu yang baru sekarang. Aku lagi passion dengan hal-hal yang sosial media, dengan AI, dengan apa segala macam. Hal yang baru buat saya menarik banget gitu. Learning ini Pak sampai diulang 2 kali ya di GMK. Satu di Health Statement, Cultivating Learning, satu lagi di Culture Statement. Culture, oke. Kita kan perlu learning from others and our mistake. Jadi bahkan di Culture Statement Salah juga nggak apa-apa ya. salah nggak apa-apa, Iya. bahkan ya nggak harus kita yang salah, kita belajar dari kesalahan orang lain. Iya, Jadi benar-benar. memang learning ini di GMK tuh kuat banget sih menurut saya Pak. Iya bagus sih. Even Ya, itu tadi learning from mistake, karena ya namanya manusia pasti nggak lepas ya dari salah, itu dibolehkan selama betul. tadi niatnya bukan untuk sengaja gitu ya. Dan kita lihat pimpinan kita ya, Bu Susan itu iya, Bu emang Susan. nunjukin bagaimana dia juga mau terlibat dengan hal-hal baru. Dia kan seneng ya. Ibu-ibu sangat belajar, ya itu sangat represent Iya kan? beliau ya, role model kita. Bu Susan tahu, inget gak 2-3 tahun yang lalu Bu Susan juga ini dengan ChatGPT loh. Iya betul, Wow, betul. oke. Padahal 2-3 tahun lalu itu kan kita masih Saya ingat tahun lalu belum ya. lama kemarin kan ibu mengundang sharing, kan ibu juga selain ini belajar suka sharing ya, mengajar terutama ke teman-teman chef TA segala macam. Itu ibu yang nge-share atau ngajarin ke teman-teman soal ChatGPT, soal Pinterest. Pinterest ya. Itu sharing-sharing Ibu gitu Susan, karena kan ya balik lagi kadang kita udah sangat fokus ke pekerjaan kita, juga udah nggak tahu tuh yang lain-lain yang beredar. Nah itu kebayang nggak sih seorang ibu yang boomers itu Boomers mengajar ya, malah baby boomers. mengajar Nah, yang lebih senior, dan ya udah kita senang juga gitu ya. Jadi Betul. memang seorang Ibu Susana pun generasinya boomers yang beda 1-2 generasi dengan kita, selalu memberi contoh ya Iya, Pak. terinspirasi juga sih. Ya maksudnya ya buat kitanya ya, lu nggak akan pernah cukup kalau lu nggak belajar gitu kan. Keren banget sih sebenarnya. Oke, Oke. Pak Iman, makasih banyak untuk sharingnya. Iya, G senang juga sih. Ini People. lebih diskusi sih ya. Sip, kita berharap G People selain menyimak juga bisa implement ya tips-tips tadi yang kita bagikan. Minta ini juga ya, tanggapan-tanggapan. Boleh gitu ya. sharing-sharing atau Iya, sharing kita perlu diskusi pengalaman. bareng. Oke, terima kasih Pak Iman. Sama-sama, G aku juga People. makasih. Bye-bye.